Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berkah ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu Bahsul Masail yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mahan Ali Malikus Saleh, Aceh. Yang kami muliakan Ummi selaku pimpinan Pondok Pesantren Mahan Ali Malikus Saleh, dan Bapak serta Ayah selaku mudir, serta Ayah Handa Rohani kita bersama yang mempertahankan keluh kesah beliau demi Mahan Ali Malikus Saleh yang bermartabat. Dan kepada Dewan Guru ataupun para masyayikh Mahan Ali Malikus Saleh yang kami cintai, seluruh peserta mubahasah ataupun bahsul masail yang insya Allah kelak akan menjadi kader ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan tidak lupa pula kepada peserta ataupun penonton, semoga selalu Allah beri kesabaran hingga acara kita selesai pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, kita memasuki ke dalam acara yang pertama, yaitu untuk memberkati acara kita pada malam yang berbahagia ini. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran. Ada hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya pembacaan selawat jihad yang dipimpin oleh guru kita bersama, Tunku Suwardi dari Bukit Albutin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa alikil kafarata wad dhalimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa alikil kafarata wal munafiqin. Selalu bersalam tanyo putra ke pangule
إخوانا في الله قدموا في الجهاد الجهاد في حبل الله الله يأمرنا الله ينصرنا يا أبنانا جنسنا أتشيا قوموا من نومكم فانظروا إلى وطنكم يا أبنانا جنسنا أتشيا قوموا من نومكم فانظروا إلى وطنكم saudara kamu sahabat Allah dalam Islam berata berjuang dan bela agama Allah Allah tolong kita hai anak kau remaja yang kamu kasih berdatangkan jina jika anak kau bersama hai anak kau remaja yang kamu kasih berdatangkan dina jika enam roda bifangfang. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Faslul Masail Semarang Alim Malikus Saleh Aceh resmi kita buka. Untuk mensukseskan acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepada beliau kami serahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Ilahi Rabbi. Karena pada malam ini Rabu 8 Maret tahun 2022 kita masih diberikan umur panjang serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, dapat menghadiri kajian riset ilmiah ataupun Faslul Masail tingkat aliyah di daerah Malikus Saleh Pantai Labu Aceh Utara. Selawat dan salam kita limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati dan kami muliakan, Umi beserta keluarga yang kami hormati dan kami muliakan, Baba beserta keluarga yang kami hormati dan kami muliakan, Ayah beserta keluarga, dan seluruh Dewan Guru Daerah Malikus Saleh, dan yang istimewa kepada musahif kita yaitu Tunku Salman Al-Farisi. Beliau adalah alumni Dayak Budi Mesra Samalangan, dan yang kami muliakan Abana Tarmiyah. Beliau adalah dosen Mahat Ali Malikus Saleh, dan seterusnya yang kami muliakan Tunku Muhammad Razi selaku Rumus, dan Tunku Muhammad Julfahmi dan Tunku Ahmad Sanusi selaku non-dolek pada malam ini. Dan untuk mempersingkat
kami Baksul Masalir tingkat alia se-Dayak Madu Saleh Putra akan kita mulai. Baiklah, saya akan membacakan deskripsi masalah yang pertama. Manfaat dapat diartikan sebagai keuntungan dari suatu benda, sedangkan memberikan manfaat untuk orang lain tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Meskipun kita sudah maka apa yang telah kita lakukan di dunia akan dikenal oleh orang lain. Seluruh aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Hal ini pun meliputi perkara kecil yang biasa diabaikan oleh manusia, termasuk perihal pinjam meminjam. Islam sangat melarang umatnya menggunakan dan memanfaatkan barang orang lain tanpa akad ataupun izin pemiliknya. Seperti lumrahnya kita, santri memakai barang-barang santri lain yang lama ditinggalkan oleh pemiliknya, seperti kitab, lemari, kasur, sandal, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum mengambil barang orang lain atau manfaatnya saja tanpa kita ketahui pemiliknya, memberi izin ataupun tidak? Bahkan kita tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Itulah masalah yang pertama. Bagaimana peserta bisa dipahami? Pertanyaannya, bagaimanakah hukum mengambil barang orang lain atau manfaatnya saja tanpa kita ketahui pemiliknya memberi izin ataupun tidak? Bahkan kita tidak mengetahui pemiliknya barang tersebut. Maka di ronde pertama kami akan mempersilahkan 3 kelompok untuk menjelaskan dari masalah tersebut, yakni bagaimana hukum memakai barang orang lain. Bisa dipahami? Untuk tahap pertama kami akan memberikan waktu kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang keempat, dan kelompok yang kedua. Bisa diingat? Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga yang akan menjelaskan ataupun memaparkan permasalahan yang pertama. Maka kami persilakan untuk kelompok yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari deskripsi masalah kita pahami pakaian yang bertumpuk di penjahit ataupun barang-barang santri yang lain yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya, Jadi dari segi kejadian itu kita pahami bahwa yang halil terpakai dan sepenuhnya menjadi hak milik si pengambil. Bagaimana? Karena kita pahami rak segi mandang hana ia cocok ni yang menunjuki bahwa na dibidin lepo. Jadi mana tolak ukur ji baru ada bu. Memang barang danyo di luar hana taidin ye cocok lego. Kapas gilah
bagah-bagah lagi tanyo kayak cok pulang. Adapun kayu cok bagok memang hati roh. Tapi kejadian ini membulun-bulun barangnya hanya dicok. Sama dengan dari segi berpaling pemiliknya kita pahami yang bahwa barangnya diizin untuk dipakai lego. Ya, jadi jawaban dari kami, bagaimanakah hukum mengambil barang atau manfaatnya? Jawabannya boleh ataupun halal, sepenuhnya menjadi hak milik si pengambil. Referensi kami yaitu Fathul Mu'in jilid 3 halaman 252 cetakan Haramain. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin adapun Fathul Mu'in juga dengan arti boleh mengambil seumpama tangkai padi yang beradaklah diabaikan atau ditinggalkan oleh tumanen, meskipun berupa perkara yang didatangkan. Begitu pula boleh mengambil rontokan besi dari tukang besi dan seumpama demikian. Nah, tadi nanti tidak pahami dan seumpama demikian daripada seumpama demikian daripada tip-tip suatu yang telah diabaikan oleh pemiliknya. Ya, jadi dari segi diabaikan oleh pemiliknya yang menunjuki dia itu naidin dari pemilik. Berdasarkan kaidah wa kullu ma dalla ala ilnin fa huwa ilnun. Tip-tip suatu yang menunjuki dia itu idin yang merupakan idin. Berpaling pemilik menunjuki di atas idin. Setiap sesuatu yang menunjuki di atas idin itu idin, maka berpaling pemilik itu merupakan idin. Sekian dan terima kasih. Telah menjelaskan hukumnya halal dipakai, adapun boleh sepenuhnya dipakai. Bisa dipahami peserta? Ada penonton? Menurut keluarga pertama, mereka berargumen bahwasanya boleh ataupun halal dipakai sepenuhnya barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Boleh? Referensinya kitab apa? Fathul Mu'in jilid 3 halaman 252. Bisa dibaca ibaratnya? Coba ditampilkan ibaratnya. Wa yatuzu akhdhu nahwi sababilil khasadina allati muqtidal i'radu anha walau mimma fihi zakatun khilafan lil zakashi wa kadza baradatul haddadina wa kasratul jubzi min rasyidin wa nahwi dzalika mimma yu'radu anhu adatan fayamlikuhu akhiruhu wa yanfudu tasarrufuhu fihi akhdan bi zahiri ahwalis salafi. Dan bolehlah mengambil seumpama tangkai padi dari pemanen. Seumpama tangkai padi, jadi nggak mesti tangkai padi ya. Seumpama tangkai padi dari pemanen, allati yang beradaklah berpaling daripadanya tangkai padi. Walaupun ada ianya seumpama tangkai padi, itu sabit daripada barang-barang yang terkena zakat. Berbeda pendapatnya bagi Zarkashi. Jadi Zarkashi hanya tajok barang yang menyenangkan zakat walaupun berpaling pemilik. Menansilam dia tajok rontokan besi daripada tukang besi dan penjahat roti daripada orang yang rasyid. Dan seumpama demikian, nah ini dia kata berarti ngomong. Dan seumpama demikian daripada barang-barang yang
berpaling daripadanya barang pada Anda, maka dapat dimiliki akannya barang oleh si pengambilnya, dan tebuslah tasarufnya si pengambil padanya barang, dengan alasan karena memahami dari zahir ahwal ulama salaf. Jadi jangan ulama salaf lainnya Guco aju anda yang kabur paling dari pemiliknya. Bagaimana Bruno? Bagaimana kamu bisa dipahami? Referensinya tadi halaman berapa? Fathul Mu'in, adapun I'anatul Talibin jilid 3 halaman 252 cetakan Haramain. Bisa catat rumus. Oke. Yang kedua, kita lanjutkan paparan dan kelompok yang kedua. Kami persilahkan untuk menjelaskan bagaimana hukum mengambil barang orang lain atau manfaatnya saja. Kami persilahkan kepada kelompok yang kedua untuk menjelaskan secara mendetil. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ada 3 peserta dan rekan yang bernama Azhari dan rekan saya lagi yang bernama Hafid. Untuk jawaban dari kami adalah mengambil milik orang lain itu ada kaitannya dengan zat. Namun secara umum mengambil milik orang lain itu tidak boleh berdasarkan daripada paparan Musannif Tunku Alauddin Al-Haiskafi. Daripada ibaratnya la yajuzu li ahadin ay yatasarrufa fi milkil ghairi bila idnin. Mengambil milik orang lain dengan tanpa izin itu tidak boleh untuk mempergunakannya. Dan dalil tersebut ada kaidahnya, la yahillu malu imri'in illa bitayyibi nafsin minhu. Bagi seseorang tidak halal untuk mempergunakan harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya. Itu merupakan yang dipaparkan oleh Syekh Syu'ib Al-Arnauti. Dan izin itu ada 2 menurut Ibnu Taimiyah. Izin itu ada 2, ada izin urfi, ada izin lafzi. Izin secara urfi merupakan izin yang memang pada uruf itu dikategorikan sebagai izin. Jikalau izin lafzi merupakan izin yang dimintakan secara langsung kepada pemiliknya. Sehingga Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa halaman jilid 11 halaman 427 memaparkan kaidah wal iznul urfi kal iznil lafzi. Izin urfi itu sama dengan izin lafzi. Itu dan dalam Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 272 halaman 272 beliau memaparkan kaidah seperti yang kelompok 2 tadi. Wa kullu ma dalla 'alal izni fa huwa iznun. Tiap-tiap sesuatu yang menunjuki kepada izin maka itu izin. Maka izin secara uruf menunjuki juga kepada izin itu dikategorikan sebagai izin.
oleh karenanya kesimpulan daripada kami, kesimpulannya mengambil milik orang lain, baikkah itu titipan ataupun bukan titipan, itu boleh jika ada ridha daripada pemiliknya ataupun diduga bahwa pemiliknya telah meridainya. Dan untuk rekan kami ada ingin menambahkan referensi daripada masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut referensi yang kamu rumput, Kitab Baqiyatul Mustarsyidin halaman 160. Barang yang kadrek mempeluk balapri adapun barang-barang daya, contohnya gambar hilaf. Hilaf apabila jual lengon yang kamu bertanggung kepada barang lukta. Referensi ini minal luktati antuk dala na'luhu bi ghairiha wa ya'khudhaha fa in 'alima anna sahibaha ta'ammada aqda na'lihi jaza lahu aqduha. Janji ke surah haji. Nah, silap ngontanyo dicok silapnya digandol dengan silap lain. Sedangkan tanya silap penuh kagak ada. Dino silapnya karena kai gandol orang lain. Cajak tayo tajok silapnya yang bertanggung pada lukta. Sebab menurut referensinya lagi agak mampu. Sebagian daripada lukta yaitu digantol silapnya oleh silap, gantol silapnya oleh kanaya pada silap lain. Munyo sandaji darumpo adapun tamukum yang bahawasani yang cok silap danyonya yaitu ngondanyo dan dari musim yang bahawasani yang penduk silap lainnya ngondanyo, maka bagi saya untuk dajak silapnya yang mungkin menang. Terima kasih kepada kelompok ini. Masalah mengambil milik orang lain itu ada kaitannya dengan zaman. Dan sebagian ulama tidak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengambil barang lain tanpa izin pemiliknya. Berarti surah Abu Majid ini bertafsir, termasuk kepada izin hurfi dan izin lafzi. Izin yang hurfi berkaitan dengan zat seorang yang dihitungkan oleh hurfi, sedangkan izin lafzi meminta secara langsung kepada pemiliknya. Dan tadi ditambah oleh kawan yang samping, barang yang sudah lama ditinggal pemiliknya, maka Anda menkategorikan kepada barang lukta. Begitu yang pertama. Bisa dipahami rumus? Menurut Abu Majid ataupun kelompok yang pertama bertafsir mana ya? Sebagian membolehkan dan ada kaitannya dengan zam, dan ada izin hurfi dan izin lafzi, dan ada juga dikaitkan barang yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, barang tersebut dikategorikan kepada barang tercecer. Begitu. Bisa dipahami rumus? Peserta bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Jika bisa, kita lanjutkan kepada kelompok yang ketiga untuk menjawab masalah yang pertama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada pertanyaan, bagaimana hukum mengambil barang atau manfaatnya saja? Kelompok pertama adalah menjawab yang bahwa boleh mengambil barang tersebut sepenuhnya, dan kelompok kedua pun telah menjawab yang bahwa boleh mengambil barang tersebut dengan syarat ada keterkaitannya dengan zat si pengambil.
Oleh karena itu, jawaban kelompok 2 kebetulan sama dengan jawaban yang kami dapatkan, cuma saja berbeda referensi. Adapun referensi yang kami dapatkan dari kitab Syekh Ibrahim Bajuri jilid 2 halaman 128, di situ tertulis wa malima min zalika annahu yajuzu lil insani ay ya'khudha min mali ghairihi ma yazunnu ridahu bihi min darahima wa ghairiha. Dimengertikan daripada demikian akan bahwa sesungguh pekerjaan boleh bagi insan oleh bahwa mengambil ianya insan daripada harta ghairnya insan akan barang yang dizat ianya insan akan rizanya ghair bihi dengannya harta daripada darahim dan lainnya darahim. Di sini sudah jelas yang bahwa boleh bagi kita untuk mengambil barang orang lain dengan syarat kita mengzat yang bahwa orang tersebut riza dengan kita mengambil barang tersebut. Mengenai riza si pemilik barang atau izin dari si pemilik barang juga ada dikategorikan kepada 2. Ada izin yang secara langsung, ada juga izin yang secara tidak langsung, secara urfi. Yang seperti ini, izin yang secara urfi ataupun izin yang secara tidak langsung sudah kita maklumi tanpa ada izin lisan atau sudah diketahui ridha pemiliknya jika barangnya dimanfaatkan. Misalkan Guneo nangan akrab dalam bilik si A dan si B, si B kayo mampu ibu bah hilap ni dia. Nya hilap si B nya tanyo di mewa mampu hilap ni tanyo yang pakai. Di saat tanyo pakai hilap ni, Guneo tazan yang bahwa pasti DP pakai hilap ni kepada Guneo karena akrab. Itu dinamakan izin yang secara urfi. Izin yang secara urfinya ataupun izin yang model Guneo bisa tak cok dalil, yaitu bab kisah Nabi Khidir yang menghancurkan perahu orang miskin. Ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa di tepi laut, melihat ada beberapa perahu, kemudian Nabi Khidir langsung menghancurkan perahu tersebut. Bahkan Nabi Khidir itu hancur perahunya atau bunnya, karena Nabi Khidir tahu betul yang bahwa pemilik dari perahu tersebut rida metandai gepok bunnya, dikarenakan bak tengah laut, nah itu tiro raja untuk dirampas bot tersebut. Maka apabila Nabi Khidir gepok bunnya, gaknya meyakini ataupun gezat yang bahwa si pemilik ataupun guru miskin yang mempunyai bot tersebut rida dengan kelakuan Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir melakukan seperti itu. Itu dalil Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 79. Hanya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dengan kelompok yang kedua, begitu. Pendapat kelompok yang diutarakan kelompok yang ketiga hampir sama ataupun sama, cuma berbeda koneksinya saja ataupun berbeda argumennya saja. Jika kelompok yang kedua dalilnya dikatakan anna, sedangkan kelompok yang ketiga yaitu al-bajun. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan 3 pendapat daripada pendapat kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Yang berbeda cuma pada kelompok yang pertama ya, Abu Khalili beda ya. Sebagian ulama tidak boleh, ada kaitannya dengan zat. Oke, sekarang kita
kepada kelompok yang lain untuk menyanggah ataupun menanggapi ketiga pendapat yang telah diutarakan oleh kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Boleh untuk menafikan kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Maka kami persilahkan kepada kelompok yang keenam untuk menyanggah pendapat yang telah diutarakan oleh kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan kepada kelompok yang keenam untuk menyanggah ataupun menanggapi ataupun menafikan pendapat yang telah diutarakan tadi. Silakan. Yang maju yang menurut kepada pemilih, andai kata kuasa dibidik maka boleh itu yang deskripsi masalah Dino na budget ko pamilih ninyo ataupun na barang ko idaya ninyo po yang ada ini yang dibaca ataupun yang dilihat pada barangnya hingga harus diserahkan kepada imam. Okey lah minum nabo ini dibagi dengan kursi tono. Andai kata minum nabo ko idaya ataupun na barang lain tidak yang ko hari ini pada itu ini. Umum ketika jadi punya masalah belum punya maklum yang menurut kelompok dua ni yang pernah maju punya punya masalah pada okey dah dia dah kau ni nak buat tidaknya nak mengundi namanya yang ini ibarat tidak buat jadi okey dah you tunggu yang hanya boleh media nah tunggu dia kau yang kalau lalu itu kuatkan kepada naik ataupun ada munyo kuatkan kepada ini okey saya bilangnya ataupun kana kakahuni ini ini masalah muka dan diri orang ini apa yang diri kan yang hari ini akan ada yang kita dulu. Okey, terima kasih kepada kelompok 6. Bapak dapatkan tidak ada satupun ibarat bahwa pemiliknya itu dikenal atau enggak. Dan menurut pemahaman kami, baikkah ini pemilih itu dikenal ataupun tidak dikenal kan sah-sah saja, yang namanya adat. Itu karena dalam kitab ahli jadi ada tentang bagaimana boleh dalam mati andai kata na tanah minan tanda-tanda keislamian di tanda-tanda masa-masa kana Islam di dalamnya kan fa illam ya'rif hana mutoli boy kan orang hana di boy nyan famalun da'iyun maka kira kepada barangnya kira barangnya kemana kena ibarat nah ibarat yang mengatakan bahwa na pemilik yang na boy na pemilik yang hana boy hana beli boy dalam kali jadi pinggang maka punya barangnya yang fihi ila ra'yil imami fi hifdihi aw fi'lihi wa hifdi tamani ila zuhuri malihi munyo kira yang barangnya yang kausan imam buh berjaga ataupun pulau ataupun berjaga ataupun belaha harganya maka ibu dalam kita buku yang non maksud menonton yang mantap boy Silakan untuk menanggapi. Izin korupsi seperti yang kami katakan tadi adalah izin yang memang pada umum masyarakat ataupun khalayak ramai itu dikatakan sebagai izin. Misalnya seperti yang sudah kita maklum mengambil batik
itu umumnya sudah izin, maka itu namanya izin. Itu izin secara urfi. Urfi itu adalah ma'at arafun nasu, ma'at arafun nasu. Barang-barang yang sudah ma'ruf di kalangan manusia itu namanya urfi. Oleh karena itu para santri terus menggiat menggali hukum yang terdapat dalam Bagaimana? karangan daripada Kelompok yang keenam. Dimanakah definisi daripada ilmu tersebut yang tercatat dalam kitab? Pak beri pengertian dari mungkin. Coba. Adakah argumennya, referensinya? Berarti kelompok 6 ingin menafikan ya pendapat yang dikeluarkan oleh Abu Majid. Kalau urfi itu ada referensinya di Hasyiah Al-Badri halaman 12 pada masalah asal. Al-urfu wa huwal muta'arafu bainan nas. Jadi tidak kita lain Nhân Apple, one day dia ajak lepas kata tu lipo laundry. Maka dia kelutak. Kan? Jadi di saat yang kelutak hau digolongkan. Yang digolongkan ke gade. Rahat dalam pun gadai. Jadi barangnya dia ke barang marhunah betul. Sedangkan laundry iaitu si murtahin. Si murtahinnya hanya cok manfaat dari barangnya. Kan? Baja yang kahana cocok le pak laundrynya barangnya je barang gade. Je jaminan terhadap jasa semurahnya. Jadi menyocok manfaat daripada badai tersebut yang hanya halu saja terhadap si murtahin, hanya halu cok manfaat dari badai tersebut. Sebagaimana dalam kitab fiqh sunnah, la yahilu lil murtahin ayyan tafi'a bil ainin marhunah. Terhadap si murtahin hanya cok manfaat marhunah tersebut. Kenapa macam tu? Walau ulina lahu rahinu, walau ulina lahu rahinu, sekalipun si rahim naik bidin. Jadi tetap marhunah hanya dimanfaatkan oleh si murtahin. Benar tak? Jadi barang tersebut dia tu barang gade kan lukta. Karena punya lukta ada sokong, sedangkan punya urutnya dia baca nanti pasti ada sokong. Yang kan? Sekian dari kamu. Terima kasih kepada kelompok yang kelima. Jadi kelompok yang kelima dan kelompok yang keenam sepertinya ini ingin menyerang kelompok yang pertama ya. Jadi menurut kelompok yang kelima, barang yang tingkat pemiliknya itu dikategorikan ke dalam lahan pada itu bukan untuk menyanggah, maaf, bukan untuk menyanggah, memang menanyakan. Saya pribadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Urusan masalah mengenai tentang hukum mengambil barang orang lain maupun manfaatnya saja. Bagaimana? Menurut kelompok kedua, boleh dengan alasan karena seperti halnya seorang tukang bukti
boleh mengambil sepihak-sepihak berdasarkan referensi kitab Mu'in jilid 3 halaman 252. Kemudian selanjutnya mengenai tentang hukum tersebut berdasarkan dari paparan kelompok pertama, mengambil barang orang lain tanpa izin hukumnya tidak boleh. Namun dengan catatan barang yang sudah lama tersebut memang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dan dikategorikan sebagai barang yang tercecer. Yang mana referensi tersebut dari kitab Majmu' Fatawa. Kemudian kelompok ketiga, hukum yaitu boleh mengambil barang yang tertinggal dengan syarat menzangka bahwa pemilik barang yang telah diambil barangnya memang mengizinkan barang tersebut. Referensi Bajuri jilid 2 halaman 128. Kemudian berdasarkan sanggahan ada pendapat dari kelompok yang ke-6, referensi kitab Mahali jilid 3 halaman 88. Mereka menyarankan boleh mengambil barang orang lain, namun dengan syarat harus diketahui pemiliknya terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan pendapat kelompok yang kelima, berdasarkan referensi kitab Fikih Sunnah jilid 3 halaman 132 karangan kitab Imam Syekh Sadiq, barang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dikategorikan sebagai barang rahang dalam hukum rahang, yaitu barang gadai. Berdasarkan kelompok ke-8, hukum tersebut mengenai tentang permasalahan barang yaitu baju di laundry dikategorikan hukumnya sebagai barang kasar dikarenakan masih ada pemiliknya. Jadi permasalahan barang yaitu baju di laundry, hukumnya jika diambil maka hukum tersebut dikategorikan sebagai barang kasar. Namun mengenai tentang kitab yang telah lama didayak dan tidak diketahui pemiliknya, maka hukumnya boleh untuk diambil. Kami harapkan kepada musahih untuk mentasbihkan hukum yang tepat mengenai tentang permasalahan ini. Kami persilakan kepada musahih kita dan setiap pendapat yang sudah ada dikategorikan kepada amat, ada lintah dan asal. Mungkin nanti kita akan mengambil satu pendapat yang lebih konkret ataupun lebih valid ya. Kami persilakan kepada musahih kita untuk bersahabat dan waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala apa musahih kesimpulan dia ada yang kali dibahasnya lo kala ada dua masalah. Yang mana dua masalahnya tadi lawak itu sama pertanyaan masalah barang yang tinggal di tempat sewa jasa, baik laundry, cemocok, pegang HP ataupun barang-barang lain, berbeda hukumnya dengan barang yang tinggal di daerah, beda-beda. Jadi no kamu cabut harta barang di daerah
hukum ni bisa tak pernah jejak tangan kaki kita. Punya barang laundry hanya terlaksana. Ataupun barang-barang isi bak muncul, hanya ada yang segala tak besar. Barang yang ditinggal di daerah ribat hukum ni. Barang yang ditinggal di tempat sewa jasa, baik dari laundry, ribat hukum ni. Barangnya buku wadina, buku luta, buku rahan, buku riba. Dan betul baru dia akan pulang. Dia beruntung walau dia akan pulang. Tapi benar-benar kasus buah. Jadi kamu mau pulang dong, Pak Umroh, Pak peserta, bahas le. Mesti dah pernah baca di laundry kampung sama lagi contoh bos ini. Ya betul. Kan agak payah lucu lagi lu. Tapi bersapa. Dan dengan nak bantuan banyak udara kok. Beda barang tidak ya. Beda. Tidak apa pulanglah Pak peserta. Jadi fatwa-fatwa haji itu adapun hasil membahasah kenayaan itu kecuali itu perbandingan lah. Dia nak mukarani ataupun komparasi itu. Tapi dia hanya ada pegat perbandingan. Dan dibagikan tajak kitab-kitab yang mu'tabarah dalam mazhab, maksudnya yang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i punya perlian yang merolong doang. Kita kan tak buatnya ada berkuang. Bagi contoh baju ni. Oh ini tajak dalam data krip ni. Dia tajak dalam data krip tak boleh baju ni. Ladung cok dalam iana, ladung cok dalam mahali, ladung cok dalam kitab al-majmu' ar-roda. Jadi ada je punya malu lebih ke ngak kuat manhaj kita metode kita ngakam hasil ji anak menjangkau dengan ada madhab hanya pemanding tak dan kembali referensi kepada ada yang sekilas dari dua ada ketika kantor ini belum dikasih uang dan kita kira kebutuhan menyebabkan tersebutnya uang tak ada bagi kacau mana apa dah dua ya juga tak ketahuikan kepada hak ataupun kepada hutang. Baiklah, masalah yang pertama sudah tuntas. Kita lanjutkan dalam deskripsi masalah yang kedua. Menjawab azan merupakan sunnah muakkad ataupun dianjurkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana azan memiliki keutamaan dan pahala sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyaknya kelebihan dan segudang pahala di dalam azan. Namun karena kehidupan kita sekarang serba modern, canggih serta begitu banyak alat sebagai pengingat salat, antaranya adalah azan baik melalui toa, televisi, aplikasi, radio ataupun media elektronik. Pertanyaannya, bagaimanakah jika azan tersebut kita dengar dari toa dan alat elektronik lainnya seperti televisi, aplikasi, radio dan sebagainya? Apakah kita tetap dianjurkan untuk menjawab? Pertanyaannya, apakah kita tetap dianjurkan untuk menjawab? Maka ronde yang kedua kita persilakan untuk diutarakan oleh kelompok yang ke-10. Untuk kelompok yang ke-10 kami persilakan untuk menjelaskan bagaimana hukum menjawab azan yang didengarkan dari televisi ataupun media sosial.
Kepada kelompok yang ke-10 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita masuk dalam pembahasan. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah jika azan tersebut kita dengar lewat tawa dan alat elektronik lainnya seperti televisi, aplikasi radio dan lain-lain sebagainya. Terus apakah kita tetap dianjurkan untuk menjawabnya? Jadi berdasarkan yang telah kami bahas tentang masalah soal nomor 2, menurut kami tidak disunahkan untuk menjawab azan yang didengar lewat media. Tapi ini ada ketentuannya. Jika azan tersebut disiarkan secara langsung ataupun live streaming, maka disunahkan untuk menjawabnya. Sebaliknya, jika azan tersebut diputar ataupun ditayangkan di televisi ataupun di media lainnya, itu tidak disunahkan untuk dijawab. Kenapa? Karena itu merupakan rekaman azan, bukan orang yang memandangkan azan pada saat itu. Jadi referensi tentang hal tersebut, yang pertama kami dapat dari kitab Mughni Al-Muhtaj halaman 196 jilid 1, cetakan Darul Fikri. Mengenai hadis dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, yaitu idza sami'tum an-nidaa wa qulu misla ma yaqulu al-mu'adzin. Di situ diibaratkan dengan misla ma yaqulu al-mu'adzin, tidak diibaratkan dengan misla ma tasma'un. Yang diibaratkan di situ yaitu misla ma yaqulu al-mu'adzin. Diperintahkan ataupun disunahkan bagi kita di saat kita mendengar suara azan, yaitu untuk menjawab misal sesuatu yang dikatakan oleh muazzin. Misalnya muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allah, kita disunahkan Allahu Akbar. Di situ tidak diibaratkan dengan walam, di situ tidak diibaratkan dengan Islam nasma'un. Berarti tidak disebutkan di situ bahwa disunahkan bagi kita di saat mendengar suara menjawab sesuatu yang kita dengar. Tetapi yang disunahkan di situ misla ma yaqul, bukan ma tasma'un. Sekian dari kami. Terima kasih kepada kelompok yang ke-10. Menurut kelompok yang ke-10, tidak disunahkan menjawab azan dikarenakan itu merupakan rekaman azan, ya, bukan orang yang azan, begitu. Ya, tapi ada syaratnya juga, jika disiarkan secara langsung itu disunahkan. Referensinya kitab Mughni Mukhtar halaman berapa? Halaman 196 jilid 1, cetakan Darul Fikri. Berarti ada kaitan. Jika di live streaming boleh sunnah menjawab azan. Oke. Untuk yang kedua, kami minta kepada kelompok yang ke-9 untuk berpendapat tentang masalah azan. Kami persilakan kelompok yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan pertanyaannya, apabila kita mendengarkan azan melalui televisi, apakah disunahkan untuk menjawabnya? Kami berpendapat tidak disunahkan untuk menjawabnya. Kami mengambil dalil sehingga kami mengatakan tidak disunahkan untuk menjawabnya. Kami mengkiaskan kepada melihat ajnabi boleh melalui kaca, yaitu isya. Pemahamannya begini: dalam bab nikah, ingat berpegah menyatakan ajnabi lewat kaca, yang boleh, tapi menyatakan
annahu lam yaraha fiha wa inna ma ra'a mithalaha. Bahkan sehingga menyatakan ada Nabi lewat kaca boleh, karena yang takalannya bukanlah ajnabinya, bukanlah perempuannya, tetapi yang takalannya adalah misil daripada ajnabinya, misil daripada perempuannya. Jadi kamu kias benar sehingga ada sunnah asal lewat televisi. Karena yang dulu adanya merupakan misil suara adhan, bukanlah adhan asli. Sehingga kamu berpendapat hanya sunnah adhan, kamu mengkias menembak galangan perempuan lewat kaca. Karena sama-sama misil. Punya surah bak galangan ini yang lewat kaca, yang takalan adalah misil ini. Sedangkan untuk surah bak adhan, yang adhan yang kategorinya merupakan misil suara adhan, maka ada disunahkan untuk menjawabnya. Terima kasih. Referensinya? Referensinya dan alasan sehingga kenapa tidak dibolehkan untuk melihat perempuan dalam kaca. Dalam kitab Ra'anatul Talibin di dalam. Darinya kias ya? Iya, kias. Terjadi makis dan makis alih, begitu? Iya. Menurut kelompok yang ke-9 tidak disunahkan untuk menjawab azan dari televisi ataupun media sosial. Dikarenakan itu bukan azan, tetapi misal azan. Seperti kita melihat wanita lewat di depan kaca. Yang kita lihat bukan dia, tetapi gambarnya ya, begitu. Misalnya wanita lewat. Jamernya wajah jamernya bersih. Ilannya, jika kita paparkan kias, itu kan ada kias, ada makis alih. Ilannya, alasan. Kenapa tidak disunahkan? Karena ada dari kias, begitu. Iya, alasannya karena yang kita dengar itu misil suaranya. Misil suaranya, oke. Jadi kelompok yang ke-9 tidak disunahkan karena dalilnya kias. Berdasarkan referensi kitab apa dari Iyana? Iya. Halaman 259. Jadi 3 ya? Ini 3. Oke. Selanjutnya kita mintakan kepada kelompok yang ke-11. Jilid 4 atau 3 tadi? Bab 3. 4 ya? Mohon maaf. Jilid 4. Silahkan kepada kelompok yang ke-11. Assalamualaikum 3 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung maju pendapat kamu na dua go. Na gusunatkan, na yang hana gusunatkan. Berdasarkan definisi Iyanatul Talibin halaman 220. Jilid 1. Jadi bukan ina Pak Mata milih minggu yaitu waktu April bulan wa yusannu litamihima, disunahkan bagi ditamih keduanya. Maksud tamih keduanya ini berarti urut yang tiga azan dan iqamah. Berarti urut yang tiga azan dan iqamah yang disunahkan yaitu suhud azan atau iqamah. Jadi kumpulan di dalam dua pendapat. Ya. Pendapat yang kedua yaitu pada insyik. Untuk itu insyik yang dalam hal kun sampainya yang melengkapi yaitu azan bagi pembahayan dan bagi lain pembahayan. Lum hukum ina berarti sunat bab manda bab lafai wali gairiha. Wali gairiha nya berarti yaitu azan untuk sembahyang, azan untuk selain sembahyang. Contohnya menteri azan bak TV. Ini tidak ada azan pop. Yang azan untuk sembahyang ini, tetapi di sini yaitu anak azan, maka ditanya di sini
yaitu sunat, yaitu dia suun jauh, yaitu azan diun azan karena mengeur, karena yaitu sunat bagi urut yang dengan azan tuh benih untuk sembahyang ataupun untuk sembahyang. Sebagai contoh untuk Batik ini yaitu Jakarta ke azan kona. Tapi di sini katanya hana terus lah itu ada, maka katanya yaitu sunat yaitu suun Allah. Yang pendapat yang kedua yaitu pendapat mimara, buku mimara. Jikanya yaitu hana wajib, hana Bak mandang buku yaitu mimara annahu la yadiku illa alam salat. Idza sami'tu mu'adzan di ahdil faraji'u wa qawluhu fa yarju fi simmi. Itu bak simina far'an la tusannu ijabah azan. Anak disunatkan yaitu ijabah azan seumpama wiladah dan tahun gailah. Maksud wiladahnya berarti melahirkan. Berarti dari matanya lembut, ini berarti azan kan untuk sembahyang, tetapi untuk yang lain menyainan hanya disunatkan. Ya, menurut pendapat Engku Timi. Berarti pendapat yang hukum menolak hanya untuk sembahyang, nya bukan untuk sembahyang ataupun selain sembahyang yang sunat. Menyambak pendapat yaitu Timi banyak hanya disunatkan, yaitu ijabah sebagai contoh yaitu wiladah. Dari matan wiladahnya hukum rajulun yaitu kepada contoh yang selain azan. Berarti contoh selain kan untuk sembahyang. Maksud azan untuk yaitu untuk wiladah, untuk melahirkan. Maka mohon maaf sedikit dari kami. Bisa antum paparkan referensinya kitab apa tadi? I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin. Tunggu Zubedi, tolong ambilkan kitab I'anatul Talibin kepada pengusaha. Halaman 240. Halaman 240. Jilid sah. Alhamdulillah. 240. Baik, dilanjutkan untuk menjelaskan secara singkat dikarenakan waktu kita sudah singkat. Syukur. Jadi menurut kamu, berarti suun azan contohnya pada revisi atau selain ini yang dua bom, sunat, yang mana sunat. Punya sunat yaitu menurut pendapat Syekh, punya hana sunat yaitu pendapat yaitu buku Timi. Terima kasih. Sekian. Yang ke-11 hukumnya sunat ataupun tidak sunat. Terdapat dua pendapat ya. Contohnya seperti azan di Jakarta ya. Sedangkan disiarkan di televisi. Sedangkan kita di Aceh. Maka kita sunat menjawabnya. Pendapat yang kedua tidak sunat seperti contohnya wiladah, begitu. Jadi kita sudah mendapatkan 3 pendapat ya. Kelompok yang ke-9, ke-11 dan ke-10. Adakah peserta yang ingin merapikan ataupun menanggapi dari pendapat kelompok yang ke-10, ke-11 dan ke-9? Untuk apa? 7. Kelompok ke-7 kami persilahkan untuk menanggapi, dan kelompok 10, 11 dan 9 itu adalah mendengarkan secara rekaman ataupun media sosial, begitu. Maka sesuatu yang dihikayatkan tidak dihikayatkan, begitu. Ada lagi yang ingin menanggapi? Untuk menanggapi tadi kelompok yang ke-10, ke-11 dan ke-9 ada?
Kelompok yang keempat. Oke, kami serahkan kepada Tunggu Said. Kelompok mana? Anda ingin menanggapi kelompok yang mana? Ya. Tadi kan ada tiga kelompok, ada kelompok 10, 11 dan 9. Anda? Tadi kelompok 10 mereka tidak disunahkan. Kelompok 11 sunah dan tidak sunah. Sedangkan kelompok 9 tidak sunahkan karena ada dalil khilaf. Jadi ada Tunggu Said mau menanggapi pendapat kelompok 11. Oke. Nah, kelompok 11 untuk menyimak ya. Berarti kelompok 11 tadi menanggapi bahwa mendengar azan di televisi dan di telepon itu hukumnya sunat karena berpegang kepada pendapat Kun Aisin Ali Sikranusi, yaitu huwa samilun lil adani lis salafi wa li ghairiha al adani fi aznil mauludi. Jadi pertanyaan kami, apa hubungannya kita mendengar suara azan di televisi dengan pendapat yang disampaikan oleh Aisyah? Sekian. Coba tanggapinya secara valid itu tidak valid. Coba ulang. Anda tadi ingin menanggapi kelompok yang ke-11. Kelompok yang ke-11 ada dua pendapat, disunahkan ataupun tidak disunahkan. Ada dua. Disunahkan. Menanggapi yang disunahkan. Yang disunahkan. Ya. Tadi yang disunahkan. Example-nya, contohnya gimana? Kan belum kalinya waktu Muhammad dengan pendapat Aisyah berpegang bahwa ada dengar azan pak televisi yang sunat. Nah, enggak. Jadi kamu katanya putra sangkut paut ke Aisyah Musio dengan dengar suara pak televisi. Karena kalau ada contoh seperti azan pada azan maulud, seperti azan itu yang ini. Jadi putra sambutan antara Kun Aisyah Musio dengan dengar suara pak televisi. Kepada kelompok 11 oleh untuk menjawab sanggahan daripada kelompok yang keempat. Kami persilakan kepada Azan yang ada di televisi, begitu Tunggu Said. Tunggu Said, menurut Anda ibarat nilai hal tersebut hanya tim kamu mengenal karena itu bukan suara azan muazzin, tapi suara azan bisirnya. Itu bukan sebelah ya. Terjadi perkiasan kepada ajnabi. Begitu. Ya, coba aku bilang. Menurut Said ibarat nilai hanya haidamo untuk azan yang terdapat pada televisi. Dikarenakan itu bukan suara muazzin, tapi suara media. Sedangkan yang disunahkan menjawab suara muazzin. Begitu Abu Zaid. Ya. Abu. Abu Turak gimana? Abu. Ingin ada tanggapan? Ada. Oke, kami serahkan kepada Abu Muhajir. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Habib, saya meminta Habib walaupun saya sama juga. Habib Mudayyar tadi dari kampung 4 sepertinya kenang-kenang betul. Jadi
Mungkin hadisnya hadis sahih ya, hadis sahih. Dan sama aja dengan referensi yang lo dapatkan, hadis yang lo dapatkan dalam referensi kitab Bulughul Maram, translate halaman 72. Idza sami'tumul nidaa faqulu misla ma yaqulul mu'adzin. Apabila telah engkau dengar suara azan, maka engkau jawab akan misal yang dikatakan oleh muadzin. Tapi seakan-akan ya, waktu saya pahami hadis ini secara pribadi, ma yaqulul mu'adzin, apa yang dikatakan oleh muadzin, walaupun dalam HP itu kan muadzin juga itu yang ada. Ya. Kalau bukan muadzin yang ada, siapa yang ada? Kalau apa sendiri ada yang ada. Mantap. Wah, saya pun bingung. Kayak masuk ke televisi itu, ataupun suara di HP itu. Sebab yang azan di HP itu kan muadzin juga. Iya. Walaupun direkam. Dan kepada maaf, karena sesudah diputuskan oleh Ustaz tidak boleh bertanya lagi. Ini saya tanya kepada Ustaz. Kemudian saya tanya tentang hadis ini, idza sami'tumul nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Yang dikatakan misal yang disuarakan oleh muadzin itu apa? Misal itu, misla ma yaqulu, misla itu apa? Nanti mudah-mudahan nanti usaha yang mulia dapat menjelaskan apa itu misal maksud ini. Terima kasih. Misal ada yang dengar lagi, nya termasuk apa televisi. Munya bak surah muadzin, nya bak lu hai nama. Hai lu. Benar. Nah, tanggapan kelompok yang ke-10. Menurut kelompok yang ke-10, sesuatu yang didengarkan itu baru sunnah ijabah, begitu? Ya. Sedangkan menjaga pegat muadzin, hai demo. Benar? Maaf saya pun bukan ahli hadis, cuma gini. Gini. Mayaqulul muadzin itu matus mau apa bukan? Matus mau juga atau bukan? Tetap matus mau. Kalau suara itu, suara muadzin itu tidak didengar, buat apa dikumandangkan? Sebab kalau anda katakan mayaqulul muadzin itu tidak boleh dihamal kepada matus mau, artinya tidak boleh dihamal kepada, diarahkan kepada ma yang ada di televisi. Suara muadzin yang ada di televisi ataupun rekaman dan sebagainya, maka anda pahami hadis tersebut apakah daripada zahir hadis ataupun daripada takwil hadis. Bagaimana? Apakah anda mentakwilkan hadis ataupun memahami zahirnya hadis? Begitu Abu? Ya. Sehingga mereka berani mengatakan itu bukan muadzin, tidak boleh ya, begitu. Ya, coba ditanggapi. Silakan. Maaf sebelumnya, kami tidak mengatakan bahwa suara itu bukan suara muadzin. Itu suara muadzin juga Ustaz. Yang dikumandangkan di televisi itu, yang diputar berhari-hari di saat masuk waktu salat, itu suara muadzin juga. Suara muadzin. Tetapi yang diazankan itu kapan? Yang diputar di televisi itu misalnya waktu masuk salat maghrib jam 6 diputar. Itu yang diazannya kapan? Bahkan kadang-kadang orang yang azan di televisi itu, bahkan dia udah lama kali tidak azan. Misalnya 10 tahun yang dulu dia tidak azan.
Tapi sekarang dia diputar suaranya di televisi itu, apakah itu bisa kita masukkan ke dalam apa itu Semaun tadi, Bu Muhajirin? Apa harus dijawab juga? Bagaimana Bu Muhajir? Di sini di hadis ini zahirnya hadis dapat kita lihat, dan menurut pemandangan saya, walaupun bukan saya ahli hadis, saya ini bukan ahli hadis, itu kan tidak ada kaitannya dengan waktu kapan diazan. Apakah 10 tahun yang lalu, 22 tahun yang kau ikut? Ada itu. Berarti pendapat Habib Muhajirin hampir sama dengan kelompok yang ke-11 ya? Ya kan? Yang ke-11. Ya, karena ya, hampir sama, cuma berbeda ibarat kan? Ya. Tapi maaf, saya bukan membantu menyanggah kelompok 11, karena kelompok 11 itu menyebarkan pemahamannya melalui ibarat yang tertulis dalam kitab yang Nahdlatul Talibin ataupun Fathul Muin. Tapi kalau pada kelompok mengkaitkan ghairiha itu, artinya ghairiha itu mengarahkan kepada televisi ataupun media-media lainnya, saya juga tidak setuju. Saya juga, kalau dari segi ibarat mereka, maaf, segi ibarat mereka. Namun kalau misalnya ada dalil yang lain yang mereka masukkan mengarahkan kepada media-media, itu agak diterima sedikit. Namun kalau dari segi ibarat itu, saya dan juga tidak menerima. Tadi kelompok yang ke-11 mengatakan azan itu untuk salat ataupun bukan sunnah ya? Ya, jawab. Betul seperti mereka bilang. Tapi kan mereka memahami azan apa itu ada daripada ibarat itu. Kalau dari ibarat saya tidak setuju. Tapi kalau daripada hadis mungkin setuju. Oke, coba kita lempar dulu kepada peserta yang lain untuk menanggapi. Ada yang di belakang saya sama, kelompok berapa? Kelompok 6, kami persilahkan. Nanti akan diambil kesimpulan oleh muslih kita. Kita intisyakan dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ilmu hidayah tertuju kepada kelompok Hindu Huno yang pegang menyo disiarkan secara langsung yang tunat tu. Yang pertama, bahkan karena ada dengan muadzin takun misdama yaqulul muadzin yang berji kurang yang ikut muadzin Huno nyugun Allahu Akbar nya mandum dah tajawub begebegat nyo tapi wajib diruinan ba ibarat hana ikun ma tasmau mislu ma tasmau nya berji. Seandainya kata dia dah dengar azan, ba hayya ala salah nak dengar azan. Ba hayya ala salah. Nyanyi ge tunakan yudo mandung. Dia kun long dari liku. Nyanai ibarat. Olehnya munyo ba masalah buno secara langsung nya tunat tu. Munyo ba masalah yang ka bentuk rekama. Jadi nanti yang nak. Maka buno Jakarta di azan posisian no kalau model dek kah yang naik pada yang tuna di yang tu anak dia dengan apa banyak hotel ni dengan dia anak tu dengan tu azan yang tuna itu bakal karena tak ada tebak dalam macam ni hanya tebak ide kalau tebak kayak model dek kayak kan saya jalan langsung ini bukan tuna dulu nah kaya nama ni orang benar tu. Orang yang kita kerja jemaah, kerja jemaah kumpulan kerja jemaah yang punya dah. Yang juga nak pakai menangkan nak jaga tu, sebab. Ini menurut pendapat kelompok yang ke-6 terjadi tak ada sebab begitu. Jakarta azan di Aceh dulu, Palembang dulu, Surabaya dulu. Maka sunnah untuk menjawab. Menjawab tu rekaman dia punya kelompok itu. 11 sunnah. Sejak secara langsung dari itu benar, walaupun pak medianya benar ada tu. Punya bentuk rekaman ataupun ada hikayah yang benar-benar yang benar. Karena jika live maka sunnah. Jika bentuk rekaman tidak sunnah. Tidak sunnah. Begitu kelompok yang ke-11. Jika live
sunnah untuk ijabah. Jika tidak, maka tidak. Seperti kelompok itu ya 7 tadi ya, itu hikayah. Misil suara seperti kelompok 9, penkiasan itu tidak disunahkan kan? Sebelum dari referensi kita Mughni Muhtas halaman 156 jilid 3, sedangkan dan fikri hukumnya tidak disunahkan untuk menjawab azan. Namun jika azan disiarkan secara live streaming, maka hukumnya disunahkan untuk menjawab. Kemudian kelompok 9, referensi kitab I'anatul Talibin halaman 259 jilid 3, hukumnya tidak disunahkan untuk menjawab azan karena sebagaimana kias seperti halnya seseorang melihat perempuan ajnabi melalui kaca, maka tampilan yang terlihat bukanlah ajnabi, hanyalah misilnya. Kemudian kelompok 11, referensi kitab I'anatul Talibin halaman 240 jilid 1, hukumnya bervariasi, disunahkan menjawab azan di TV maupun media sosial lainnya ataupun elektrik lainnya, baik untuk salat dan lainnya salat. Kemudian yang kedua, tidak disunahkan azan atau tidak disunahkan untuk menjawab azan di acara maulid. Kemudian kelompok yang ketujuh, referensi kitab Qurratun Ain fil Fadawi halaman 65, hukumnya tidak disunahkan untuk menjawab azan bagi azan yang berbentuk hikayat atau berbentuk pita rekaman. Kelompok ketujuh, kelompok 4, hukumnya sunat menjawab azan jika azan tersebut untuk masuknya salat. Sekian. Terima kasih para penulis. Baik, kami persilahkan kepada mushahid kami untuk mengambil kesimpulan daripada paparan masalah azan tersebut. Waktu debat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Ini menurut kesimpulan yang telah kami lihat dan kami dengar dari yang disampaikan oleh para ahli bahasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama yang jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah jika azan tersebut kita dengar dari tawa dan alat elektronik lainnya seperti televisi, aplikasi radio dan lain-lain. Apakah disunahkan ataupun dianjurkan untuk menjawabnya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, fungsi daripada azan ini adalah sebagai maknanya adalah i'lam, memberitahu. Sedangkan azan ini diperlukan ada lil fardhah untuk sholat fardu, ada juga lil waktu untuk waktu. Dari yang kita baca dan yang kita lihat, baik di dalam pertama sekali dulu Pemponile yang dari I'anatul Talibin, khilafiyah terjadi bahwa hukum jauh azan bahkan sembahyang menyoba sembahyang nyangka total sunat untuk jauh. Yang pertama, sehingga itu terjadi khilafiyah tentang menjawab azan pada selain sholat, karena miadannya kan hanya dalam sembahyang saja yang ibu. Sebagaimana yang kata malumi raja musafir, nah yang binasi ada oleh yang pertama orang dalam kubu bahwa orde tak kenal yang bisa ada, bahwa beliau mana umnya yang bisa ada.
le sunat-sunat yang dianjurkan untuk azan. Jadi terjadi khilafiyah bab jauh ji bab selain untuk sembahyang. Bukan sunat kata bukan. Sebagai ulama juga sunat, sebagian ulama hana sunat. Berarti katanya nak bersahih mesti pendapat ulama yang real-realnya mungkin. Jadi kesimpulan ji katanya dari yang dia baca dalam i'anatul talibinnya bab sunat dengan azan terjadi khilafiyah. Sebagian ulama ganjurkan untuk zuhur, sebagian ulama ganjurkan untuk zuhur bahkan azan. Jadi yang jadi pokok permasalahan bab malamnya adalah menyo seandainya bab sembahyang, nyoba sembahyang, yang pada ini kali-kali khilafiyah. Menyo seandainya bab sembahyang untuk sembahyang, yang azannya terjadi dengan min ataupun dengan aplikasi, dengan tawa ataupun dengan alat-alat elektronik. Ini yang jadi pertanyaan. Fokus sunat tajawud ataupun hana. Inan pun terjadi khilafiyah. Jadi munyo kitab munyo yang nubali referensi di urung-urung kitab yang memuat tentang masalah barang elektronik adalah kitab Syarah Yakut Nafis. Inan disebutkan telepon, radio. Karena pun syarah ini adalah Syekh Asyadilian adalah urut yang udek masana telepon dan masana radio. Jadi biasanya kita ibarat yang zaman datang tamdawa dengan ibarat zaman hana tepat-tepat. Pekan karena zaman hana radio, zaman hana televisi, zaman hana aplikasi. Maka kamu dari Musahib Warung Roino mencoba kesimpulan bahwa hukum menyangan dawa menyangan min adanya hukum di sunnah. Pekan kanan mukabdir rasul yang peraya su yang akan didahului demaji yang tarsu kan. Sama lagi angin sih, ada datang ujung darah ipo tu lagi. Demang katanya mengikut anginnya nak sunat tak jauh. Mia menurut ibarat dalam Quratul Ain yang sunat. Kemudian munyo rekaman munyo dalam kitab Quratul Ain yang hana sunat. Rekaman ta yang taco bati. Tulo lam tip, kaset lam tip, tu yang menurut Syekh Quratul Ain yang hana sunat. Deman menyoba live streaming yang sunnah. Bahkan kadang-kadang azan asli. Azan aslinya sama lagi orang kasyaf. Yang betul orang kasyaf. Dengar dia Mekah azan ni. Kan langsung nak sunnah kan ke jauh mana sunnah. Itu langsung. Live streaming mana cik dah nampak live streaming dia. Live streamingnya langsung. Berarti iklimah gambar langsung, urang azan langsung. Su yang daripada jauhnya dikirim melalui saluran elektronik melalui frekuensi lah. Terus bak yang sama lagi angin bahnya. Teman dia dah langsung lagi orang kasyaf. Hanya nyo sebagai ulama sunnah. Sebagai ulama dia hanya sunnah. Teman dia terserah daripada mustamiin dahlah. Tapi dia mana kadang-kadang khilaf ya. Dia bagi tak boleh sunnahnya. Karena tengah yazannya kakak rumah sunat. Jadi orang yang anggap sunat dia jauh dakwah sunatnya ini. Berarti hukum ini sebagai ulama bukan sunat, sebagai ulama itu hana sunat. Kemudian ulama yang pegang baik untuk sembahyang ataupun bukan sembahyang, live streaming ataupun kerekaman, yang tahu apa makna daripada azan, yang makna dia adalah niat yang untuk i'lam, memberitahu dan terhadap sunnah. Oleh karena kebi alasan lo untuk taat ubah, untuk keadaban, adab yang ada dengan Quran. Jadi baik Quran ke tak dapat khasia Quran. Walaupun kedehnya dengan kaset, dengan sunnah dengan, dan bagi ulama yang menyatakan mengembalikan hakikat azan kepada maknanya.
yaitu i'lamnya lumpuh je. Baik mengkaset, live streaming bagi ganyan karena hakikat daripada azan benar adalah i'lam, memberitahu, tetap sunat bagi ulama yang tetap bagi ganyan hukum jin tajawuz adalah sunnah. Jadi yang kesimpulan yang dapat kamu jawab untuk ke masalah perluasan dalil-dalil jian. Sebab ini dalil-dalil yang tabah kan? Iana Quratul Ain yang memuat tentang masalah masalah telepon ataupun yakun nafis yang memuat masalah televisi. Yang dalil di ubudha. Jadi meja Maya sang rajin ke depan referensi yang ke kepala. Ain pakai tu yang kontemporer Adil Latu, ada Syekh Wahab Al-Zuhaili, ataupun kadang diperpadukan dengan Raudah tu. Jadi yang dah akan kontrol lah dia, dia akan kontrol. Menang dari kamu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح